lanjut aja kita bahas. Nah, sekarang kita bakalan membahas tentang sumber daya alam. Nah, daripada lama-lama lagi, langsung aja kita bahas sumber daya alam, guys. Ini benar kok. Kalian tinggal kayak, oh, gitu. Kalian pasti udah belajar sumber daya alam tuh dari SD kali ya. Jadi mungkin kalian udah kayak agak mual-mual muntah gitu. Lihat, oh, aduh, sumber daya alam lagi, gitu. Nah, yang pertama ada jenis sumber daya alam nih. Sumber daya alam tuh jenisnya ada berbagai macam ya. Ada yang berdasarkan macamnya, ada yang berdasarkan sifatnya, dan lain sebagainya. Yang pertama kita bakalan membahas sumber daya alam berdasarkan macamnya. Yang pertama ada sumber daya hayati, yaitu dari makhluk hidup. Karena kayak ternak, hutan, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada sumber daya alam non hayati. Ini berupa fisik, contohnya tanah, tambang, dan air. Ini udah di luar kepala mungkin ya buat kalian. Dan yang kedua ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada sumber daya alam dapat diperbaharui atau renewable resources. Ada contohnya di kayak hutan, ternak, perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau biasa disebut dengan unrenewable resources. Contohnya ada minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya. Dan yang terakhir ada sumber daya alam tidak dapat habis. Itu namanya adalah continuous or inhousable resources. Contohnya di sinar matahari, gelombang laut, angin, dan lain sebagainya. Ini udah pasti di luar kepala deh, kalian nggak perlu ngapalin lagi karena kalian pasti udah tahu. Selanjutnya ada sumber daya pertanian. Nah, kita bakalan bahas sumber daya pertanian. Nah, jenis pertanian itu ada pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan peternakan. Dan satu lagi ada perikanan juga. Jadi ingat perikanan itu termasuk dari pertanian ya. Nah, yang pertama ada lahan basah. Lahan basah ini ya seperti kita tahu sawah pada umumnya. Contohnya ada sawah irigasi. Itu menggunakan pengairan, biasanya ada di daerah yang emang hujannya itu sedikit gitu guys. Jadi, nah biasanya ada mesin-mesin irigasinya gitu, jadi bikin pengairannya itu lebih teratur dan bagusnya sawah irigasi ini nggak bergantung pada musim. Nggak kayak si sawah pada hujan ini yang bergantung banget pada musim, sehingga kalau misalnya musim hujan itu bisa digunakan untuk menanam padi. Sedangkan kalau sawah irigasi ini bisa panen lebih dari 2 kali dalam setahun karena tidak bergantung pada musim hujan. Nah, kalau sawah tak ada hujan karena musim penghujan cuma 1 kali dalam setahun, jadi ya paling cuma 1 kali doang panennya. Nah, panen bergantung pada musim hujan sehingga butuh sarana irigasi ini berupa waduk atau bendungan untuk menampung air hujan tersebut. Contohnya saat musim kemarau ditanami palawija seperti jagung, ubi, dan ketela pohon. Dan yang ketiga ada sawah lebak, sawah yang ada di sisi sungai, ini contohnya. Dan yang keempat ada sawah pasang surut di sepanjang pantai atau rawa-rawa pantai. Nah, selanjutnya kita bakalan membahas lahan kering nih guys. Kalau pertanian lahan kering itu ada perkebunan, perkebunan rakyat dan besar. Kalau rakyat itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan perkebunan besar itu biasanya buat dijual kembali. Sedangkan kalau rakyat itu sistem administrasinya, misalnya keluar masuknya itu nggak dicatat, sedangkan perkebunan besar itu udah pasti tercatat secara rapi. Gitu. Dan yang kedua ada tegalan, contohnya biasanya buat menanam palawija seperti jagung, ubi, ketela, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada ladang, tanaman padi jenis gowo dan palawija. Dan ada juga peternakan nih guys. Peternakan ini ada peternakan hewan besar, contohnya kayak sapi, kerbau, apa lagi ya? Sapi, kerbau, terus kuda gitu-gitu. Kalau peternakan hewan kecil tuh kayak mungkin kelinci gitu-gitu guys. Terus unggas gitu. Langsung aja kita bahas selanjutnya. Itu ada pertanian guys. Pertanian ini meliputi pertanian darat, payau, dan laut. Pertanian darat berlokasi di danau, sungai, tambak. Contoh ikannya adalah ikan gurame, ikan lele, udang, dan lain sebagainya. Terus perairan perikanan payau itu ada di tambak, misalnya bandeng. Udang ini bisa 2 ya,
bisa darat, bisa juga payau. Terus yang terakhir ada laut, itu ada di pantai, ada di tengah laut menggunakan kapal atau jala biasanya. Contohnya ikan kakap, ikan bawal, ikan kembung, ikan sarden gitu. Oke, kita lanjut. Ini kita bakalan membahas tentang upaya untuk meningkatkan hasil pertanian nih. Ada 5 yang perlu kalian ingat dan harus kalian pahami ya. Jangan dihafalin karena geografi itu jangan dihafalin. Karena kalian udah pasti banyak ya kalau soal sistem hafalannya mungkin. Yang pertama kita bakalan ngebahas tentang intensifikasi. Intensifikasi kalian bisa lihat deh katanya intensif, yaitu dengan meningkatkan hasil produksi di daerah atau lahan pertanian yang udah ada. Jadi tetap ada di situ. Misalnya punyanya 10 hektar ya udah 10 hektar itu aja, nggak nambah-nambah lagi. Nah, usaha ini cocok banget diterapkan di Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa itu seperti yang kita ketahui penduduknya itu udah banyak, semakin hari semakin banyak dibangun perumahan-perumahan, industri, pabrik, dan lain sebagainya. Sehingga udah nggak memungkinkan lagi untuk menambah lahan pertanian. Nah, yang kedua ada ekstensifikasi, kata dasarnya, yaitu pertanian, yaitu untuk meningkatkan volume, yaitu dengan memperluas lahan pertanian dengan cara mencetak sawah-sawah baru di lahan yang belum digarap. Nah, biasanya ini cocok digunakan untuk di luar Pulau Jawa dan Bali yang mungkin masih banyak lahan kosongnya, masih banyak daerah pertaniannya gitu, lahan yang bisa diperluas lagi. Nah, tadi intensifikasi ini bisa juga diterapkan di Pulau Bali ya. Dan yang ketiga adalah mekanisasi pertanian, yaitu menggunakan alat-alat modern seperti traktor. Misalnya ini cocok banget dilakukan di daerah yang di luar Pulau Jawa dan Bali karena lahan yang digarap luas tapi tenaganya masih sedikit. Biasanya kan di daerah di luar Pulau Bali itu tanahnya luas tapi tenaganya tuh sedikit. Sedangkan kalau di Jawa itu tanahnya lahannya sedikit tapi penduduknya tuh banyak banget gitu guys. Dan yang keempat adalah diversifikasi. Bisa kita lihat kayak diverse gitu. Yaitu memperbanyak jenis tanaman pada satu lahan. Nah, ini tuh mau buat mengurangi hasil kalau misalnya suatu saat bakalan ada kegagalan panen gitu, akibat hama misalnya. Nah, misalnya dengan cara tumpang sari. Selain itu bisa juga dengan melakukan mina padi. Apa tuh mina padi? Mina padi itu menanam padi sambil memelihara ikan sawah. Sebenarnya ada di sini. Dan yang kelima ada rehabilitasi, yaitu rehabilitasi pertanian, yaitu dengan memperbaiki tanaman-tanaman yang udah rusak atau tua, serta bisa juga dengan memperbarui cara-cara bertani. Jadi kayak mengevaluasi, sebenarnya metode ini tuh cocok nggak sih, metode ini sesuai nggak sih diterapkan di daerah sini, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bakalan bahas mengenai jenis hutan di Indonesia. Yang pertama, mungkin lebih banyak hutan hujan tropis ya di Indonesia. Hutan hujan tropis ini ada di Sumatera, Kalimantan, Papua bagian utara, Sulawesi bagian utara. Nah, ini hutan hujan tropis ini biasanya daerahnya lembab, terus pohonnya tuh tinggi-tinggi dan daunnya tuh kayak lebar kayak conifer gitu guys, kayak jadi mataharinya tuh sulit buat menjangkau tanah karena daunnya tuh melebar gitu. Terus jadi udaranya bersifat lembab. Selain itu vegetasi tanamannya itu berlapis dan biasanya cenderung dingin. Sini biasanya bisa ditemuin kalau misalnya kalian ada di gunung-gunung gitu guys. Dan biasanya yang paling banyak sih di Sumatera dan Kalimantan ya, kalau belum ditebang. Dan yang kedua ada hutan musim nih. Apa sih hutan musim itu? Hutan musim itu contohnya kayak hutan jati gitu guys. Biasanya ada di Jawa, Bali, dan Sulawesi bagian utara juga ada. Jadi hutan musim ini biasanya ditandai dengan vegetasinya itu nggak beragam, nggak seberagam hutan hujan tropis yang banyak vegetasinya. Hutan musim itu biasanya cuma 1 atau 2 vegetasi aja. Dan biasanya kalau misalnya kayak hutan jati itu meranggas nih pada musim kemarau ciri-cirinya. Dan yang ketiga ada padang rumput, sabana, dan stepa.
itu ada di NTB dan NTT. Sabana itu padang rumput, tapi ada pohon dan semak-semaknya, contohnya kayak gini. Stepa itu padang rumput yang luas, kayak gini guys. Ini kan kayak nggak ada pohonnya kan. Nah, padang rumput yang luas ini atau biasa kita sebut stepa kalau di Indonesia ada nama lainnya nih. Misalnya pusta, itu sebutan di Hongaria, ada prairie di Amerika Utara, dan ada pampa di Amerika Selatan. Jadi kalau misalnya kalian ada option kayak pusta, prairie, dan lain sebagainya itu jangan ya. Jangan bingung ya. Maksudnya itu adalah stepa. Dan yang keempat adalah mangrove atau bakau. Biasanya ada di pesisir pantai atau rawa-rawa gitu guys. Nah, selanjutnya ada sumber daya tambang itu berdasarkan UU nomor 1 tahun 1967. Yang pertama ada golongan A atau strategis. Golongan A atau strategis ini biasanya untuk menjamin perekonomian bangsa. Misalnya kayak Indonesia itu kaya dengan bahan tambangnya, misalnya kayak dijual atau diimpor, atau kayak ada perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Ini bisa salah satu faktor yang mendorong perekonomian di Indonesia. Misalnya Indonesia tuh terkenal akan minyak buminya, terus ada batu bara, ada besi, bauksit, tembaga, timah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada golongan B yang biasa kita sebut dengan vital, yaitu untuk menjamin hajat hidup orang banyak. Jadi biasanya golongan vital ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari orang tersebut nih. Misalnya ada emas buat perhiasan, ada perak, ada asbes buat genting kalau nggak salah. Terus batu permata, seng, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada golongan C, yaitu galian industri. Biasanya ini untuk bahan baku industri, guys. Contohnya batu gamping, batu apung, batu granit, batu walang, pasir kuarsa, batu kaca, belerang, yodium, dan lain sebagainya. Ini tinggal kalian bayangin aja ya, nggak usah dihafal-hafalin gitu, guys. Oke, kayaknya udah selesai nih, guys. Nah, makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai selesai, nggak nge-skip, nggak ngecepetin, tapi nggak apa sih dicepetin, mungkin kalian pengen tahu yang lebih penting itu. Cuma makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai slide terakhir ini, guys. Oke, jadi sekian dulu pelajaran mengenai materi geografi buat persiapan UTBK, bab sumber daya manusia dan sumber daya alam. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau apabila ada kekurangan, ada materi yang kurang lengkap nih Kak, aku mohon maaf banget karena waktu yang limit ya. Oh ya, jangan lupa buat segera donasi di SPM Charity, ajak teman-teman kalian, saudara kalian, dan juga keluarga kalian ya. Makasih semuanya, bye!